salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Charles Theophilus Cordiasawi, nomor NIM 202301108. Saya berasal dari kelas B, Teori Kepribadian 2, semester 2. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah dari Ki Ageng Suryo Mentara. Teori Ki Ageng Suryo Mentara berasal dari Jawa, yang dimana ia mengedepankan tentang hidup bahagia. Hidup bahagia yang merupakan hidup senyaman, seperlunya, secukupnya, dan semestinya. Teori ini mengedepankan tentang kebebasan individu, cara hidup damai, tanpa menderita atau tertekan, hingga mengajarkan tentang prinsip bahagia dan hidup damai. Konsep bahagia dari Ki Ageng Suryo Mentara adalah konsep yang dimana kita hidup secara damai, bersyukur, tanpa menuntut suatu apapun. Dalam konsep ini, Ki Ageng Suryo Mentara pernah berkata bahwa untuk hidup damai, kita perlu mengedepankan rasa bersyukur, rasa bebas, tanpa menuntut kelebihan dari diri kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana teori Ki Ageng Suryo Mentara. Teori Ki Ageng Suryo Mentara mengajarkan bagaimana hidup aman, tenang, dan damai dengan mengandung prinsip tentang pribadi yang selalu bersyukur, cukup, dan tidak mencapai sesuatu yang tidak perlu. Secukupnya, sebaiknya, dan mencapai tujuan agar hidup nyaman. Ki Ageng Suryo Mentara mengedepankan tentang prinsip hidup damai, yang dimana dia melihat dari faktor rakyat masyarakat Indonesia yang hidup serba sebatas. Maka dari itu Ki Ageng Suryo Mentara belajar bahwa bagaimana orang pribumi ini dapat hidup sepertinya, yaitu hidup damai dan terlepas dari konflik. Maka dari itu Ki Ageng mengedepankan bahwa faktor untuk mencapai hidup damai itu dilihat dari bagaimana dia hidup, bagaimana dia melihat, dan seperti apa pemasukannya sehari-hari. Untuk mengedepankan hidup damai dan bebas konflik, Ki Ageng Suryo Mentara mengedepankan bagaimana hidup damai yang mengandung prinsip selalu bersyukur. Jadi kunci untuk hidup damai adalah syukur. Melalui rasa bersyukur, kita merasa berterima kasih dan merasa batin kita terbebas dari konflik. Untuk mencapai hal ini, kita harus melihat bagaimana kondisi kesehatan mental kita sendiri, yaitu apakah kita sudah merasa bersyukur pada hal-hal yang kita dapatkan sehari-hari atau kita menuntut lebih. Rasa tuntutan ini yang membuat diri kita menjadi stres karena tuntutan yang kita mencoba untuk mencapainya itu tidak terpenuhi. Maka dari itu stres muncul dan menyebabkan individu tersebut tidak damai. Kemudian bila dilihat dari kunci Ki Ageng Suryo Mentara bahwa penekanan akibat keharusan mencapai tujuan membuat hidup orang itu tidak nyaman dan tidak damai. Ini adalah kunci dari stres yang berdampak tidak baik bagi manusia. Yang kedua ada namanya the personality test, yaitu teori dari Ki Ageng Suryo Mentara tentang struktur kejiwaan manusia yang mengedepankan 1. Keinginan, 2. Rasa hidup, 3. Dalam hidup, 4. Rasa iri, 5. Rasa sesat. Jadi, melalui keinginan ini Ki Ageng mengedepankan bahwa kesehatan mental itu terwujud dari hal-hal yang dari 5 faktor ini, yang bila mana jika tidak terwujud akan mendapatkan hidup dari personality yang tidak bahagia. Umumnya manusia itu memiliki rasa suka dan benci, kemudian tergantung bagaimana ia mensifatinya. Apabila ia diletakkan dalam keadaan yang memotivasi, maka individu itu akan menjadi pribadi yang lebih baik karena mendapat motivasi yang mendorong pribadi tersebut. Namun apabila ditaruh di tempat yang tidak memotivasi atau tidak bersyukur, maka dia akan menjadi pribadi yang tidak bahagia dan menjadi stres. 3 kata dari Ki Ageng Suryo Mentara. 1. Derajat,
2. Semak, dan 3. Keramat. 1. Kekayaan yang meliputi kesenangan dan harta serta benda. 2. Kedudukan. Kedudukan meliputi keluhuran dan kebanggaan. Yang ketiga, kekuasaan meliputi kepercayaan dan disegani. Apabila itu tidak tercapai, maka akan timbul rasa sesak dan khawatir, rasa takut, serta tidak mencapai kedudukan yang sama dengan teman sebayanya. Hal inilah yang menjadi cemas akibat hartanya. Hal ini tidak langsung menimbulkan pribadi yang selalu khawatir. Jadi dalam hal ini Ki Ageng mengedepankan prinsip bahwa manusia itu membutuhkan 3 hal: kekayaan, pendudukan, dan kekuasaan. Apabila tiga-tiga ini tidak didapatkan, maka pribadi akan merasa cemas karena dia tidak bisa sebaya dengan satu dengan yang lain. Akibatnya dia menjadi pribadi yang takut. Freedom atau kebebasan. Jika orang tersebut bebas dan bahagia, maka ia akan menjadi manusia yang terbebas dari konflik. Rasa tabah membuat kita aman, tentram, dan tidak iri kepada sesama. Tabah sama dengan rasa sabar. Artinya, dalam hal ini, jika orang itu bebas, maka ia akan tentram dalam hati dan batinnya. Namun, jika ia tidak terbebas dari konflik, maka hatinya akan merasa takut dan membuat khawatir serta cemas di dalam hidupnya. Yang kedua, ada intuisi. Sifat alami manusia tidak dapat diubah. Jika ada keinginan untuk mengubah, maka akan ada kesukaran dan jatuh ke dalam konflik. Sebaliknya, semakin orang mengikuti alam, maka semakin akan mendapat kebebasan dan semakin selaras dengan hidupnya. Artinya, hidup manusia itu memiliki jalannya tersendiri. Yang artinya kita harus mencari nafkah, kita harus berteman, bersosialisasi, kita harus mendapatkan rasa apa yang kita mau, kita harus mencukupi kebutuhan kita dan menjadi motivasi bagi orang lain. Apabila ini keluar dari jalan tersebut, maka otomatis ia akan menjadi pribadi yang cemas karena takut kalah, cemas karena tidak dapat menyaingi atau menyamai dirinya dengan orang lain, takut karena tidak dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Thinking versus will. Jika rasa menyesal diteliti tanpa senang, tanpa benci, dalam batin disebabkan oleh rasa menyesal dan rasa luka. Demikian juga dengan khawatir. Lain halnya dengan kasih, kasih rasanya enak dan bahagia. Bukan rasa enak karena harta, kekuasaan, tetapi karena batinnya bebas. Manusia adalah bahagia, manusia yang hatinya terbebas dan lepas dari segala konflik. Tidak perlu hidup melalui prinsip hal-hal yang lebih, namun melalui prinsip kecukupan. Semestinya senyamannya, tanpa ada tuntutan lebih yang membuat batin kita menjadi khawatir. Lebih yang membuat kita menjadi bimbang, kecemasan diakibatkan oleh rasa takut yang didasarkan pada keinginan. Jadi di sini artinya pribadi yang cemas, yang takut adalah pribadi yang menginginkan hal lebih dalam diri. Dari sini Ki Ageng belajar bahwa untuk hidup terbebas dari konflik dan cemas, kita perlu menerapkan prinsip semestinya, secukupnya, sebatasnya, dan seadanya. Dengan ini kita akan merasa bersyukur dan kita akan merasa berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kita kecukupan. Yang selanjutnya adalah prinsip bahagia, yang dimana dia selalu bersyukur dan menerima tanpa menuntut lebih. Kemudian ada damai, ini adalah kunci dari faktor lepas dari konflik, yang menjadi pribadi tenang, tidak khawatir, dan berdasarkan naluri alam. Sekian dari saya, Bu. Jika ada salah saya mohon maaf, dan